Masuki tahun 2025, sejumlah tren menjadi viral di media sosial. Salah satunya adalah tren No Buy Challenge dan atau YONO atau You Only Need One. Tren ini memicu para anak muda untuk lebih mengurangi belanja alias berhemat. Para TikTokers ini mengunggah video mereka untuk berkomitmen tidak membeli barang-barang dengan harga mahal di tahun 2025. Hashtag No Buy Challenge ini sempat ramai di media sosial TikTok beberapa waktu lalu. No Buy Challenge menantang generasi muda untuk lebih berhemat dengan mengurangi belanja, seperti membeli es kopi susu, skincare, baju, hingga nongkrong di kafe. Kampanye ini muncul seiring dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang diterapkan pada tahun ini, mulai dari kebijakan PPN hingga ketidakpastian ekonomi global. Sebelumnya, gerakan untuk berhemat juga sudah digalakan melalui film series dokumenter The Minimalist Less Is Now yang dirilis pada tahun 2021 lalu. Film ini menceritakan perubahan fase hidup Joshua dan sahabatnya Ryan yang sebelumnya cenderung bergaya hidup konsumtif atau berlebihan, kemudian beralih ke gaya hidup yang lebih sederhana dengan mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Sementara di Indonesia, Badan Pusat Statistik tahun 2024 mencatat 1 dari 3 penduduk Indonesia, yaitu generasi Z dan generasi Alpha, kini menduduki kelompok kelas menengah. BPS membagi kategori dalam hal pengelompokan pengeluaran tiap penduduk. Dari 5 kelompok, yang menjadi sorotan ialah kelompok kelas menengah dengan penghasilan kisaran rata-rata 2 juta hingga 9,9 juta. Dan kelompok menuju kelas menengah, yaitu dengan penghasilan rata-rata 874.000 hingga 2 juta rupiah. Lalu dari penghasilan yang didapat oleh kelas menengah Gen Z dan Alpha, biasanya dihabiskan untuk membeli makanan, membeli rumah atau properti, serta barang dan jasa. Sebaliknya, kelas menengah justru mengurangi pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan. No Buy Challenge atau tantangan gerakan berhemat dengan tidak menjadi konsumtif saat berbelanja menjadi tantangan di tahun 2025. Generasi milenial hingga generasi alfa pun turut menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2025. Kita simak berikut ini tanggapan dari masyarakat. Boleh kasih tahu kalau misalnya kakak ikut, kira-kira daftar produk apa aja sih yang kakak tuh mau kurangin di tahun 2025? Contohnya kayak baju-baju ya. Aku kan tiap bulan juga beli gitu ya, kayak buat gym gitu, baju paling baju anak, paling skincare ya paling, terus obat-obat diet gitu kan, kayaknya udah nggak penting banget gitu. Mungkin untuk jajan-jajan gitu, mungkin itu yang dipangkas biar lebih hemat. Terus kalau misalnya belanja baju juga kemungkinan lebih dilihat lagi, soalnya kan PPN juga kan 12% kan naik. Nah itu juga lebih yang lokal pride aja lah, biar nggak terhitung barang mewah dan dikenakan pajak 12% itu. Sebenarnya di tahun 2025 ini harus menghemat ya pastinya, kayak untuk beli baju kayak gitu kan, lebih untuk diturunin keinginan untuk beli bajunya, lebih ya udah gitu pakai yang ada, jangan terlalu sering ya kan, baju kan karena perempuan gitu kan lebih sering belanja gitu. Kalau misalnya hemat sih mungkin lebih ke menghindari PPN sih kayaknya lebih ya. Jadi kalau belanja sih akan lebih banyak belanja di toko-toko kecil aja supaya menghindari pajak. Tapi tetap beli aja supaya, karena kan biar muter-muter ya, bisa buat belanja kebutuhan sehari-hari. Kalau dikurangi mungkin kurangi yang nggak penting ya, kayak kopi kali ya, mungkin kita jajan-jajan kecil. Skincare kayaknya bakal dikurangin yang nggak penting ya, serum-serum mungkin yang nggak penting bisa dikurangin kalau sekarang.